Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here. 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum, hai sahabat hebatku di provinsi manapun kalian berdomisili saat ini dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Welcome back di ruang kosong ini, tempat dimana kita belajar bareng. Izinkan dirimu hadir sepenuhnya di momen ini, di sini, saat ini, sekarang. Ikutin aku, tarik nafas perlahan, hembuskan. Karena hari ini kita akan deep dive masuk ke dalam sebuah cerita yang mungkin sebenarnya ceritanya kamu juga. Anyway, hari ini aku mau berbagi kisah tentang seseorang, tentang sahabat kita, ya sebut saja namanya Sarah. Sarah was kind of person, yang selalu ada di waktu yang tepat. Yang kelihatannya kuat, tapi di luarnya, tapi actually di dalamnya, dia sering banget berperang dengan pikirannya sendiri. Seriously, hidup Sarah itu mind blowing banget. Seperti ibaratnya kayak roller coaster, tapi tanpa sabuk pengaman. It's very dangerous. By the way, pernah kamu merasa seperti itu? Atau kamu pernah berjuang mati-matian mempertahankan sesuatu, mempertahankan seseorang, tapi malah justru semakin jauh. You try harder, but guess what? That's exactly what happened. Sarah juga demikian. Sarah juga begitu. She gave her everything. Tapi plot twist yang dia dapat justru malah kehilangan. And honestly, kadang hidup itu aneh ya. Aneh banget. Kita pikir kalau kita cukup keras berusaha dan semuanya akan sesuai dengan rencana yang kita mau. But unfortunately, hidup punya jalannya sendiri. Dan sometimes letting go bukan berarti kalah, tapi justru akhirnya itulah kemenangan kita. I want you to remember, di saat ini, saat kita melepas dengan hati yang penuh ikhlas, miracle will happen. Karena yang harus pergi, ya pergi. Yang harus bertahan, pasti akan tetap bertahan no matter what. And at the end of the day, kita bukan kehilangan, tapi justru menerima lebih dari yang pernah kita bayangkan. Maybe di tengah perjalanan kita merasa seolah-olah semuanya sia-sia. But trust me, somehow semua sakit itu, seluruh derai air mata itu lagi membentuk dirimu menjadi lebih kuat, menjadi lebih hidup, menjadi diri kamu yang lebih dewasa. Hopefully saat kamu dengar kisah tentang Sarah hari ini, kamu bisa lihat sesuatu di dalam diri kamu, sesuatu yang juga ingin barangkali harus dilepaskan, sesuatu yang selama ini kamu masih tetap kekeh genggam erat, padahal sebenarnya kamu sudah semestinya untuk bebas. Kamu sudah pantas dan waktunya untuk bebas. Bilang sama diri sendiri, I deserve to be free. Ya, kamu bilang ke diri kamu sendiri. Whatever jalan hidupmu, as long as kamu mau percaya, I believe in you and I always proud of you. Just for being here, just for memilih bertahan satu langkah lagi dan satu hari lagi. So, stay kind, stay brave, karena hari ini kita akan memulai sesuatu yang baru. So, let's begin to create a new chapter. This is the story about Sarah. Sarah pernah bilang ke aku, kalau aku tahu melepaskan itu bukan tentang kehilangan, tapi tentang menerima, aku gak akan takut. Dan itulah pelajaran terbesarnya.
That was the biggest lessons. Plot twist, melepaskan itu bukanlah akhir. It's life-changing moment. A game over untuk semua luka-luka lama. Sebenarnya itu merupakan game over untuk semua luka-luka lama dan grand opening untuk semua keajaiban yang baru. Even though rasanya begitu berat, begitu menyakitkan dan pedih, dan begitu confusing, membingungkan. It's alright, karena kadang kita harus kehilangan apa yang kita pikir kita butuhkan, supaya kita benar-benar mendapatkan apa yang kita layak terima. At the end of the day, yang penting bukan tentang siapa yang bertahan di hidup kita, tapi bagaimana kita bertahan di dalam diri kita sendiri. So, let's deep dive once again. Aku ajak kamu ikut kisahnya seorang Sarah, sebuah perjalanan yang penuh dengan derai air mata, yang penuh tawa, sekaligus kehilangan dan penerimaan dan miracle, keajaiban dan cinta. Are you ready? So if you ready, let's go and listen this story about our friend Sarah. Ini merupakan awal cerita Sarah dan dunia impiannya. Sarah, perempuan sederhana yang selalu punya big dream. Dia selalu punya mimpi-mimpi besar. Sejak kecil dia percaya kalau kerja keras sama dengan kebahagiaan. She was that kind of person. Kalau sudah mau sesuatu, dia akan usahain habis-habisan. No excuse. Anyway, di umur 26, Sarah ketemu pria yang katanya he is the one. You know, that kind of love yang rasanya kayak di film-film layar lebar sinema. Semua berjalan begitu cepat. Falling in love, jatuh cinta, engagement, kemudian tunangan, kemudian planning of marriage, rencana pernikahan, dan kemudian future goals. Semuanya seperti puzzle yang begitu pas. But guess what? That's exactly what happened pas di puncak bahagianya. Justru semuanya hancur, berantakan. Plot twist, ternyata dikhianati di titik tertinggi. Actually, 2 bulan sebelum hari pernikahannya, Sarah menemukan sesuatu yang mematahkan hatinya. Pria itu ternyata sudah dan telah menjalani hubungan secret dengan someone for a month. Honestly, untuk orang yang seperti Sarah, orang yang begitu loyal, orang yang begitu setia, lugu, polos abis, itu kayak dunianya runtuh, dunianya berakhir. She beg, she cry, she question everything. Seriously, pernah ada masa dia gak mau keluar sama sekali dari kamarnya, mungkin bahkan berminggu-minggu. Dia merasa, what did I do wrong? Why me? Apa yang aku lakukan? Kesalahan apa yang aku lakukan? Dan mengapa mesti aku? Dan trust me, ketika kita invest segala-galanya, ketika kita fokus dan invest segala-galanya di cinta, di mimpi, di waktu, kemudian lalu dihancurkan tanpa alasan yang logis, kemudian dihancurkan begitu dengan tanpa hati, that's was you realize. That's when you was realize. Letting go bukan cuma soal melepas seseorang, tapi melepas seluruh hidup yang sudah kita rancang. Perang dengan diri sendiri, between holding on and letting go. Sarah berusaha keras mempertahankan hubungan tersebut. Because sometimes the scariest thing bukan kehilangan orang tersebut, tapi kehilangan identitas yang sudah dan telah kita kaitkan dengan orang tersebut. Maybe kamu juga pernah ada di posisi itu.
Because honestly, aku juga pernah di posisi seperti itu. She try whatever she could. As long as dia bisa memperbaikinya, dia mau bertahan. But unfortunately, cinta itu memang tidak bisa dipaksakan. Anyway, di momen-momen senyap, di momen-momen sunyi itu, Sarah mulai tanya ke dirinya sendiri, kenapa aku berjuang untuk sesuatu yang bahkan tidak berjuang untukku? Nah, itu pertanyaan Sarah yang ditujukan kepada dirinya sendiri. Kenapa aku berjuang untuk sesuatu yang bahkan tidak berjuang untukku? And finally, di suatu malam dengan penuh linang air mata dan air mata yang sudah hampir kering, dia bilang, aku lelah, aku mau lepas, aku izinkan diriku untuk bebas, karena I deserve to be free. Itu kata-kata dia sambil sesak di dadanya. The moment of letting go, deepest pain, and unexpected freedom. Letting go ternyata bukan proses satu malam. It's a war inside. Even though Sarah sudah bilang mau melepaskan, pikirannya masih sering kembali. Kembali kemana? Kembali ke kenangan dengan orang tersebut, kembali kepada kata-kata manis orang tersebut, kembali kepada janji-janji manis tapi kosong dengan orang tersebut. But slowly, saat dia berhenti bertanya kenapa, saat dia telah berhenti bertanya kenapa, dan dia mulai bertanya apa yang bisa aku pelajari dari kejadian ini. Then everything changed. Kemudian segalanya berubah. Plot twist ya. Saat Sarah ikhlas melepaskan, hidup justru mulai membukakan pintu-pintu baru yang dulu bahkan gak pernah dia lihat sebelumnya. Miracle was happen. Bukan dalam bentuk pria baru, bukan sama sekali. Bukan dalam bentuk cinta yang baru, tidak semudah itu. Tapi dalam bentuk diri Sarah yang baru. Sarah lahir dirinya yang baru. Sarah mulai traveling sendirian, menghibur dirinya dan menghormati dirinya sendiri, mencintai dirinya dan fokus pada dirinya. Dia mulai mengisi hari-harinya dengan daftar kursus-kursus. Dia mulai belajar sesuatu yang baru. Dia bahkan mulai ikut lomba yang dulu sempat dia takuti. Lomba apa itu? Lomba maraton. Bahkan padahal dulu lari 500 meter aja dia gak sanggup. Dia ngos-ngosan. Sekarang dia ikut lomba maraton 10K dan dia berhasil menyelesaikannya. It's life changing banget. And honestly, setiap langkah kecil itu kayak membangun kembali cebisan-cebisan reruntuhan diri seseorang. Dan itulah Sarah. Dia membangun dirinya lebih kokoh, lebih tangguh, dan lebih istimewa. Message melepaskan adalah bentuk tertinggi menerima. And finally, Sarah telah sadar, letting go bukan tentang menghapus seseorang dari hidup kita. Bukan, tidak begitu. Tapi tentang menerima bahwa kisah itu telah selesai, bahwa kisah itu sudah pun berakhir dan siap untuk menulis episode kisah baru yang lebih sehat dan lebih nyata, lebih real. I want you to remember this. Sometimes orang yang paling kita cintai justru dihadirkan semesta untuk mengajari kita mencintai diri kita dahulu. Aku ulang sekali lagi ya. Dan I want you to remember this. Sometimes orang yang paling kita cintai justru dihadirkan oleh semesta untuk mengajari kita mencintai diri kita dulu. And at the end of the day, yang Sarah temukan bukanlah kehilangan, tapi keberlimpahan. Keberlimpahan apa?
cinta kepada dirinya sendiri, dia percaya kepercayaan diri yang tinggi kepada dirinya sendiri, dia memiliki ketenangan yang utuh, dan kemudian kebebasan jiwanya Sarah yang tidak dibuat-buat. She said to me, mungkin aku gak dapat ending yang aku mau, tapi aku dapat diri yang jauh lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan. It was amazing. That was miracle. So stay kind and stay brave. Let's begin a create new chapter. Sarah adalah bukti hidup bahwa kadang di balik kehilangan ada kemenangan, di balik rasa sakit ada keajaiban, di balik melepaskan ada penerimaan tertinggi. Game over, kamu bilang game over untuk masa lalu yang menyakitkan dan katakan welcome for a new brand new my life. Bilang itu dan hidupmu akan dimulai dengan chapter baru yang lebih real, lebih nyata dan lebih damai pastinya. Buat kamu yang hari ini lagi berjuang untuk melepaskan, trust me, you are not alone and I believe in you. I always proud of you. Izinkan dirimu hadir sepenuhnya di momen ini saat ini sekarang. Karena ini bukan tentang kehilangan. Ini tentang menemukan dirimu sendiri. So let's deep dive once again and remember, you deserve to be free. Jadi apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah seorang Sarah tadi? Melepas itu bukanlah akhir, ya. Itu awal dari sesuatu yang lebih sejati, yang lebih damai. Letting go itu bukan tentang membuktikan bahwa kita itu kuat, tapi tentang mengakui bahwa kita sudah cukup, bahwa kita sudah cukup berjuang, bahwa kita sudah cukup mencintai dan cukup bertahan. Dan sekarang saatnya cukup untuk apa? Untuk merelakan. Kadang Tuhan gak angkat masalah kita karena lewat masalah itulah kita ditinggikan. Kadang kehilangan itu bukanlah suatu karma, bukan suatu takdir atau juga bukan kutukan, tapi merupakan pelajaran dan jembatan menuju versi terbaik dari diri kita. Sarah menunjukkan pada kita bahwa ketika kita telah ikhlas, hidup membuka tangannya, menyambut kita pulang. Pulang kemana? Pulang ke diri kita yang lebih damai. And honestly, at the end of the day, letting go adalah bentuk tertinggi dari mencintai tanpa harus menggenggam. Melepas bukan berarti menyerah, tapi memilih untuk sembuh. Bukan kamu yang lemah, kamu hanya memilih untuk tidak terluka kembali. Kamu memilih untuk tidak terluka lagi. Jangan jadikan orang lain sebagai pusat hidupmu. Kamu harus ingat ini. Jangan jadikan orang lain sebagai pusat hidupmu. Saat kamu mengikat kebahagiaan kamu pada orang lain, entah itu pasangan kamu, entah itu siapapun, kamu sebenarnya sedang menggantungkan hidup pada yang tidak pasti. Biarlah sumber kebahagiaan itu datangnya dari dirimu sendiri, bukan dari siapapun. Kamu berhak mengakhiri sesuatu yang menguras jiwamu. Kamu berhak mengakhiri sesuatu yang menguras mentalmu. Bilang pada diri kamu sendiri, I deserve to be free. Kalimat ini bisa kamu jadikan mantra kebebasanmu, mantra dari hal-hal yang menyakitkan. Melepas itu tidak akan langsung membuatmu tenang, tapi itu adalah pintu masuk menuju gerbang ketenangan. Prosesnya barangkali tidak mudah. Prosesnya barangkali sangat menyakitkan, sangat pedih, tapi hasilnya pasti, yaitu membebaskan. Hidup selalu punya plot twist, tapi percaya aja bahwa hidup ini bagian dari cerita besar yang begitu indah. Kadang kehilangan adalah caranya semesta untuk melindungi kita dan membentuk kita.
Ketika kamu melepaskan, kamu justru membuka ruang untuk sesuatu yang baru, yang jauh lebih baik, sesuatu yang baru, yang lebih baik dan hadir ke dalam dirimu. Letting go bukan mengosongkan, tapi membersihkan. Kamu berhenti bertanya, kenapa aku? Kenapa mesti aku? Dan kenapa ini terjadi sama aku? Dan kamu mesti mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari kejadian ini? Dan disitulah titik balik pertumbuhan kamu dimulai. Tidak semua orang akan tetap tinggal, dan itu bukan salahnya kamu, bukan sama sekali. Melepaskan rasa bersalah atas pilihan hidup orang lain. Memaafkan itu bukan berarti kamu membenarkan, tapi kamu memilih untuk tidak memenjarakan dirimu di masa lalu yang menyakitkan. So, forgiveness is a gift for yourself. Paling penting, kamu itu cukup, kamu layak, dan kamu pantas bahagia. You are not too much, you are not too little, and you are exactly enough. And then now, dan sekarang sahabat-sahabatku, kalau kamu masih bertahan di sini sampai di detik ini, aku ingin bilang satu hal. I want to say one thing. Thank you. Karena sudah berani hadir sepenuhnya di momen ini, saat ini, di sini bersama aku sekarang. Karena kamu sudah memilih untuk mendengarkan, meresapi, dan mungkin juga diam-diam kamu juga ikut menyembuhkan. Mungkin hatimu barangkali sedang terluka. Mungkin kamu juga sedang berusaha melepaskan sesuatu yang pernah kamu sebut sebagai rumah tempat kamu pulang. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu meskipun sesaat. Dia hanya sedang menunggu kamu percaya padanya sekali lagi. Dan doaku untuk kamu semua, semoga kamu diberikan kekuatan untuk melepaskan apa yang bukan lagi milikmu. Semoga kamu dipeluk oleh ketenangan, bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena kamu tahu kamu akan tetap baik-baik saja bahkan setelah semuanya telah berubah. Semoga jalan yang berat menjadi lebih ringan. Semoga air matamu berubah jadi senyuman yang tulus. Semoga kamu diberikan keberanian untuk melepaskan apapun yang membuatmu sakit, dan hati yang lapang untuk menerima. Dan kalau kamu lupa segalanya dari video ini, tolong ingat satu hal ini. Kamu layak dicintai, kamu layak bahagia, dan kamu pantas merdeka. Sekarang saatnya kamu melangkah, bukan karena kamu tidak peduli lagi, bukan karena kamu sudah tidak cinta lagi, tapi karena akhirnya kamu cukup mencintai dirimu untuk berhenti menyakiti dirimu sendiri. Letting go is not the end, it's the beginning for everything that's meant for you. So, sampai jumpa lagi di perjalanan video kita berikutnya. And don't forget, tetap lembut meskipun pernah kamu dihancurkan. Tetap berharap walau pernah kamu dikecewakan. Dan tetap berjalan meskipun pelan tapi pasti. And I believe in you, you are not alone. Dan kamu sudah lebih kuat dari yang kamu kira. So, stay kind, stay strong, and still be you. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.